warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subur. Selamat pagi Pak Rahmat. Pak Subur, Iya. kemarin sepertinya pengen ngajak diskusi ini dengan saya. Iya, kemarin saya ke ruang TKJ. Ke ruang TKJ, tapi Pak Rahmatnya kayaknya nggak ada gitu. Ada gerangan apa nih Pak Subur? Apa yang bisa saya bantu? Ya, saya kemarin ke ruangan TKJ, ruangnya Pak Rahmat, tapi Pak Rahmat nggak ada. Ya, ingin apa ya? Ingin diberikan satu solusi, mungkin masukan bagi saya lah. Ini Pak Rahmat, kita kan di akhir tahun. Nah, di akhir tahun ini kan sebenarnya banyak kerjaan lah, ya, harus buat SKP, kemudian harus menyelesaikan di SPMI, kemudian harus nyusun nilai, kemudian hal-hal yang lain lah. Ini saya lagi agak pusing ini, bagaimana cara saya mengatur waktu gitulah. Ini kan agak susah ini bagi saya, karena waktunya terbatas tapi pekerjaannya banyak gitu. Itu Pak Rahmat. Ingin curhat, mungkin ada masukan nggak Pak Rahmat? Gimana saya menyelesaikan mana seperti apa gitulah. Mungkin berarti Pak Subur sedang disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan nih Pak Subur, termasuk Iya betul. Iya ini lagi Masya Allah. Dengan waktu yang sedikit nih. Iya, waktu yang terbatas tapi pekerjaannya banyak gitu. Kira-kira dari pekerjaan-pekerjaan Pak Subur itu ada hal prioritas yang pengen Pak Subur selesaikan dulu tidak? Ya, kalau melihat prioritas yang harus diselesaikan ya ada sih. Itu kan ada banyak kegiatan, ada membuat nilai, mengisi LMS guru penggerak, kemudian SPMB, menyusun program dan lain sebagainya gitulah. Jadi ada skala prioritasnya, itu ada 1, 2, 3 ya. Jadi memang ada. Memang betul. Jadi ada skala prioritasnya gitu. Nanti kan Pak Subur sudah memetakan nih Pak. Memetakan apa namanya pekerjaan Pak Subur, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang iya betul. Berarti Pak Subur sudah menggunakan memanage pekerjaan. Nah, dari itu, dari pekerjaan yang akan Pak Subur selesaikan terlebih dahulu, okay. rencana awal untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu bagaimana Pak Subur? Untuk menyelesaikan pekerjaan itu tuh, ya, jadi sama kita berusaha untuk memanage waktu lah. Jadi seperti tadi rencana awalnya kita akan membuat skala prioritasnya lah. Jadi mana yang dibutuhkan waktu yang mendesak, kemudian kita atur waktunya, kemudian yang jelas saya akan mengatur waktu tidak mengurangi waktu untuk hanya duduk-duduk tanpa ada hasil kerjaan gitulah. Jadi saya akan berusaha seperti itu. Bahkan ya untuk bisa menyelesaikan itu semua, kadang-kadang ada waktu di rumah yang harus diselesaikan di rumah. Katakanlah waktu keluarga ya sedikit, tidak banyak sih. Sedikit dikorban untuk menyelesaikan tugas ini. Contoh ini, ketika saya membuat nilai, ini kan kalau prioritasnya kan nilai waktu dekat lah. Jadi tanggal sekian harus sudah di-upload, kemudian ada LMS yang diselesaikan. Jadi urut-urutan itu yang nanti menjadi skala prioritasnya dalam mengatur itu. Mungkin kayak gitu mungkin Pak Rahmat. Mungkin ada masukan buat saya apa enggak mungkin? Berarti Pak Subur dari pekerjaan yang banyak itu sampai pekerjaan itu dibawa pulang nih Pak Subur nih. Ya, memang agar semuanya bisa terselesaikan tepat waktu lah. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab gitulah Pak Rahmat. Jadi bagaimana saya harus bisa bertanggung jawab, makanya saya minta masukan Pak Rahmat. Mungkin ada enggak satu saran, masukan, ingin curhat, ya kita sharing, bukan nanti Pak Rahmat bisa memberikan motivasi pada saya bagaimana menyelesaikannya. Jangan ada hal mungkin lain gitulah.
Yang tadi disampaikan Pak Subur itu sudah benar Pak Subur, dengan memanage waktu, memprioritaskan pekerjaan yang mana yang harus selesai terlebih dahulu, kemudian mungkin karena kehabisan waktu sampai pekerjaan dibawa ke rumah ya Pak Subur. Nah, dari hal yang sudah Pak Subur lakukan, Pak Subur merasa punya kekuatan apa yang ada dalam diri Pak Subur untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu yang banyak itu Pak Subur? Ya, kekuatan yang ada pada diri saya adalah motivasi untuk segera selesai gitulah. Jadi yang ada pada diri saya, motivasi saya adalah karena waktu saya sama 24 jam dan kalau waktu dia tertunda besok, maka itu akan menumpuk pekerjaan yang lain. Jadi kekuatan satu yang jelas saya punyai, satu motivasi. Kemudian yang kedua kekuatan di dalam memanage waktu. Karena ya kadang seringlah dalam satu waktu, apalagi ketika di rumah ada satu waktu pekerjaan yang 2, 3, 4 harus satu waktu. Jadi kalau kekuatan yang ada di saya ya insya Allah bisa lah, mudah-mudahan. Tetapi kan kita manusia terbatas, mungkin ada masukan dari Pak Rohmat lah. Ya, tetap perlu masukan lah. Nah, makanya di sini saya perlu diskusi dengan Pak Rohmat untuk minta masukan pada saya. Mungkin itu Pak Rohmat, kekuatan yang ada pada diri saya itu. Berarti itu sudah merupakan kekuatan yang bagus Pak Subur. Ya, kalau dilihat ya mudah-mudahan. Yang menurut saya itu motivasi jelas. Pak Subur sudah punya motivasi tinggi untuk bisa segera menyelesaikan pekerjaan. Karena jika kita tidak punya motivasi, ya kita mungkin tidak mau bergerak. Nah, selain motivasi itu Pak Subur juga sudah melakukan memanage pekerjaan-pekerjaan secara prioritas. Nah, tinggal nanti setelah itu sudah langsung action Pak Subur. Nah, jangan hanya motivasi saja, jangan hanya memprioritaskan tapi tidak action. Nah, nanti Pak Subur situ bisa melakukan action langsung, misalkan pekerjaan nilai yang penting terlebih dahulu karena batas waktunya sebentar, ya berarti menyelesaikan nilai langsung dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Rohmat. Jadi kadang saya lupa, kadang hanya sekedar cita-cita, keinginan, rencana, kadang tidak langsung dilaksanakan. Jadi memang kelemahan saya gitu, maka mungkin satu rencana saya kan mencatat itulah. Mungkin itu harusnya catat hari ini harus selesai tanggal berapa, ini selesai kapan, itulah. Ya, betul. Sudah sangat baik. Nah, kemudian kira-kira Pak Subur dalam menyelesaikan tugas-tugas yang banyak dan waktu yang sedikit itu punya gangguan nggak Pak Subur, punya hambatan yang kira-kira menurut Pak Subur itu bisa memperlambat pekerjaan Pak Subur? Ya, ada gitu, makanya ini mungkin ini yang saya minta masukan mungkin dari Pak Rohmat, kira-kira seperti apa lah. Ketika saya mengerjakan waktu di sekolahan, gitu lah. Ini ketika di sekolah, hambatan saya ketika di sekolah, sama ketika di rumah. Ketika di sekolahan, sedang asik-asiknya mengerjakan, kemudian kedatangan teman, ya, di ruangan saya yang mengajak cerita dan sebagainya lah. Nah itu mungkin salah satunya itu. Kemudian pas lagi mengerjakan tugas, kemudian laptopnya bermasalah, contohnya itu. Tapi yang paling sering adalah ketika sedang mengerjakan tugas adalah ya namanya orang mau silaturahmi, mau datang, mau ngobrol, masa dihalang-halangi gitulah. Jadi kan masalahnya itu. Kemudian ketika berusaha menyelesaikan di rumah, kadang yang namanya anak gitulah ya. Kadang anak seperti ini, seperti itu gitu lah. Itu masalahnya kayak gitu, hambatan yang saya alami kayak gitu. Dari hambatan sering Pak Subur alami itu, pernah nggak Pak Subur itu melakukan hal yang kira-kira hambatan itu kok
bisa berkurang, misalkan tadi diajak ngobrol teman, kemudian anak yang mungkin sedikit rewel dan sebagainya. Pak Super, dari Pak Super sendiri apa yang akan dilakukan ketika mendapatkan seperti itu? Yang biasanya kayak gitu sih, saya tetap mengerjakan tugasnya gitulah. Laptop tetap saya buka, saya ngetik sambil cerita gitulah. Kemudian sambil menyelesaikan tugas, kalau katanya dengan nilai sambil kita kerjakan nilainya, pengisian LMS, saya sambil menyelesaikan LMS, dan saya dengan teman tetap cerita gitu loh. Tapi ya sedikitnya mungkin harusnya saya bisa menyelesaikan 100 karena sambil cerita paling menyelesaikan 80 atau 90 atau mungkin separuhnya gitulah. Itu ketika di sekolahan ya gitu sih. Jadi masalah seperti itu lah. Ketika di rumah terkait dengan anak ya apa ya? Kadang anak terlalu tajak gitulah. Untuk bisa menyelesaikan, anak ajak duduk bareng di depan pekerjaan saya gitulah. Jika masih bisa dikondisikan, kalau sudah tidak bisa dikondisikan ya apa boleh buat ya saya berhenti dari pekerjaan saya gitulah. Itu yang hambatan selalu yang saya lakukan gitu Pak Rahmat. Mungkin pernah nggak Pak Subur itu ketika mengerjakan ini harus deadline, harus selesai, tetapi kok masih ada saja yang mengajak cerita misalkan. Pak Subur itu sedikit apa ya, memisahkan diri untuk menyelesaikan di tempat yang lain yang lebih tenang. Pernah nggak Pak Subur melakukan hal seperti itu? Selama ini sih kayaknya enggak loh, enggak kayaknya ya, karena ya ketika tidak selesai, tapi alhamdulillah sih bisa selesai sih ketika deadline itu. Ya, alhamdulillah enggak. Ya, jadi ketika batas akhirnya enggak, apa ya itu apa ya, jadi terlalu akhirnya agak menambah waktunya gitu lah. Waktu yang di sini mulur, harusnya jam sekian harus selesai, nanti mundur sedikit gitu lah. Itu sih selama ini enggak sih, enggak sampai deadline bagian akhir jam 00 harus selesai, insya Allah sih sudah selesai gitu. Selama ini enggak sih Pak Rahmat itu. Nah, berarti selama ini masalah yang ada Pak Subur bisa mengatasi nih Pak dengan tadi caranya Pak Subur itu ya, ngobrolnya sambil mengerjakan dan sebagainya. Cuman akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, ya, cuma kayak gitu betul, menambah waktu lah ya gitu. Nah, ketika itu ternyata harus deadline sekarang itu selesai. Nah, kok Pak Subur masih apa namanya mendapatkan gangguan yang sama Pak Subur. Nah, komitmen apa yang Pak Subur akan lakukan untuk segera bisa menyelesaikan tugas itu misalkan? Ya, ketika contoh sudah harus selesai sekurang sekian menit, nah teman masih ada di situ momennya lah. Apa boleh buat saya minta maaf, mungkin ini saya minta maaf kayak gini, ini harus selesai gitulah. Dan minta saya tak sambil gitu, harus selesai. Jadi kalau sudah deadline-nya seperti itu ya akan saya selesaikan. Terkait dengan anak ya apa boleh buat, nanti anak ya mungkin sambil saya pangku, sambil saya apa gitulah. Sambil saya ajak bermain di depan pekerjaan. Yang akan saya lakukan ya gitu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu agar bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan itu ya. Nah, berarti sudah punya komitmen tersendiri nih Pak. Ya kita harus komit ya. Saya berusaha untuk komit lah ya. Mungkin panjenengan bisa memberikan penguatan pada saya bagaimana agar saya lebih bersemangat untuk komit itulah. Ya, kadang kan orang naik turun semangatnya, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tidak sama sekali. Nah ini saya butuh panjenengan mungkin memberikan motivasi, masukan gitulah. Yang menurut saya Pak Subur yang sudah dilakukan sudah baik ya. Walaupun ada teman yang sedang mengganggu, yang sedang bersilaturahim, Pak Subur itu sedang sibuk, tetapi Pak Subur sudah bisa menyelesaikan tugas tanpa menyakiti hati teman karena mau bersilaturahim. Tetapi ada kalanya memang yang tadi disampaikan Pak Subur betul, kalau memang itu segera deadline,
segera deadline ya Pak Subur sudah melakukan hal yang baik dengan cara meminta maaf karena harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Menurut saya itu sudah baik sekali Pak Subur, tanpa menyakiti hati, tetapi pekerjaan juga bisa selesai. Ya, terima kasih. Gimana Pak Subur, apakah masih ada ganjalan di hati yang pengen dipecahkan bersama, diselesaikan bersama? Ya, alhamdulillah ini ada satu refresh lah, penyegaran, pemotivasi, memberi semangat bagi saya. Bagaimana paling tidak ada dukungan lah ketika saya mengambil langkah ini salah apa enggak gitulah. Ketika saya mengambil seperti ini kira-kira dari orang teman, dari siapa atau dari orang kira-kira salah enggak kalau saya mengambil langkah-langkah ini ya. Ketika saya menghadapi masalah seperti ini, saya ambil langkah seperti ini, apa tidak. Jadi tidak ya sudah memberikan gambaran yang cukup banyak, memberikan semangat, memberikan dukungan terhadap apa yang saya lakukan. Jadi masalah saya bicara dengan teman, kita sambil kerja, sambil ngetik, sambil ngapa. Menurut Pak Rohmat tadi enggak, oh itu enggak apa-apa, bagus itu. Ya. Jadi kan akhirnya, oh berarti yang saya lakukan itu salah gitu loh. Jadi yang saya lakukan itu adalah sudah benar gitu. Jadi itu yang mungkin terima kasih Pak Rohmat yang sudah memberikan dorongan ya, bisa memberikan penguatan terhadap apa yang saya lakukan itulah mungkin gitu Pak Rohmat. Tetap semangat nih Pak Subur, walaupun pekerjaan banyak, waktu yang mepet, tapi saya percaya Pak Subur bisa menyelesaikan dengan memanage skala prioritas pekerjaan, kemudian bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Saya percaya Pak Subur bisa melaksanakan karena tadi sudah disampaikan cara-caranya, dan ya jangan menyerah ketika memang waktu sudah semakin sedikit tetapi pekerjaan masih banyak. Ya memang jadi dorongan itulah kadang apa ya, satu dorongan motivasi, kamu mesti bisa, kamu bisa. Nah itulah yang harus ditanamkan pada kita lah, apalagi saya lah, nanti Pak Rohmat menyampaikan ini yang saya butuhkan itu Pak Rohmat, motivasi panjenengan untuk bisa memberikan apa push bagi saya, ngepush bagi saya, mendorong, mendukung, mensupport apa yang saya lakukan hanya dengan mengatakan pasti bisa. Nah, itu juga sudah menjadi kekuatan bagi saya lah, sudah menambah mungkin sekian kekuatan untuk lebih semangat bagi saya. Terima kasih Pak Rohmat, ini satu hal yang sungguh luar biasa lah. Bisa memberikan masukan bagi saya lah untuk lebih bersemangat lagi. Insya Allah, Bismillah lah. Bismillah, ya. Ini mungkin itu dulu Pak Subur. Ini malah dapat telepon dari kepala sekolah. Nanti dilanjutkan kembali. Terima kasih Pak Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Rohmat. Mudah-mudahan kebaikan dari Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan ada support juga bagi kita semua. Matur nuwun.